Hai, ketemu lagi dengan saya, Merdi RL Sialagan. Topik kita kali ini adalah cara belajar efektif. Tujuan layanan, peserta didik mampu memerinci masalah-masalah belajar yang dihadapi. Peserta didik memilih kegiatan positif yang mendukung belajar efektif. Peserta didik mampu merancang langkah-langkah meningkatkan belajar efektif. Di dalam hal ini, saya mengambil 8 pertanyaan penting untuk nanti dijadikan asesmen awal bagi peserta didik. Dan ada 4 persepsi yang saya jadikan untuk pertanyaan pemantik. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif, belajar adalah usaha untuk mengubah tingkah laku ke arah yang positif, yakni dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak terampil jadi terampil, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dan dari yang sudah beriman menjadi lebih beriman. Efektif adalah dengan upaya minimal, tetapi hasilnya optimal. Masalah besar di dalam belajar yang sering dihadapi, seperti kita perhatikan di dalam gambar, kita rangkum dan kita simpulkan menjadi malas belajar, kesulitan memahami materi, malu bertanya saat tidak tahu, tidak ada teman atau orang yang membantu, tidak punya sumber belajar yang memadai, gangguan gadget, sosmed, ataupun game. Gangguan sosial seperti teman, cuaca, dan lingkungan. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat jodoh bagus atau kerjaan yang bikin cepet kaya lah. Tapi seperti biasa, kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja, persis seperti Bandung Bondowoso waktu bikin Candi Prambanan. Biasanya orang yang paling ahli melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya kemampuan super. Logika ilmiahnya, situasi kepepet akan memicu rilis hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena banjir adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar buat mikir cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berlangsung lama dan biasanya menyisakan stres dan capek yang luar biasa. Memang tiada yang abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang. Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memori jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek sehingga paginya kita malah jadi nggak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati. Lebih ngeri lagi, hobi begadang ternyata meningkatkan risiko buruk buat tubuh kita. Jadi memang sebaiknya jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kalau dampak jeleknya banyak banget, kenapa masih banyak orang yang suka menunda-nunda? Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount. Artinya, makin jauh jaraknya dari deadline, suatu tugas bakal kita anggap makin kurang penting. Akibatnya, skripsian misalnya terasa belum penting kalau belum mepet-mepet banget deadline.
Sifat menunda juga ada hubungannya dengan impulsivitas dalam DNA kita. Karena dulu di alam liar, kehidupan kita itu masih serba sederhana. Kalau lapar, ya kita tinggal berburu. Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga. Tapi makin kompleks kehidupan manusia, makin banyak kebutuhan yang mau gak mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya, impulsivitas prasejarah kita ini memang masih suka kumat-kumatan. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau gengsi kita. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari nilai pelajaran doang. Gampangnya dilihat adalah hasil jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Akhirnya wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesenangan sesaat tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari. Apalagi dengan banyaknya distraksi online yang rewardnya serba instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu, kalau mau maju kita memang mesti bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
Kita lanjutkan dengan kuis. Belajar setiap hari sedikit-sedikit atau belajar mendadak saat ulangan tiba. Mengerjakan tugas sekolah bersama atau main game online bersama. Aktif membaca buku atau aktif main handphone. Rajin membuat ringkasan pelajaran atau rajin membalas chat di media sosial. Mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan follower yang banyak. Kerja keras untuk sukses di sekolah atau kerja keras untuk mendapatkan pacar. Rajin sekolah atau rajin pacaran. Menggunakan HP untuk belajar atau menggunakan HP untuk melihat situs yang tidak benar. Kalian pengen terlihat pintar di depan teman kalian, tapi kalian bingung. Aduh, gimana ya caranya ya? Hai warga kreatif, nama gue Agus Leo Halim, dimana di channel ini gue bakal ngebahas semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Mau itu kreatif manajemen waktu, manajemen keuangan, negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Jadi hari ini terinspirasikan dari kalian yang selalu nanya gue, Kak, gimana caranya bisa belajar lebih efektif? Atau ada yang beberapa yang ekstrim, mereka pengen pamer bahwa mereka lebih pintar dibandingin sepantarannya. Pertama gue mau komentar dulu buat kalian yang pengen belajar lebih efektif untuk terlihat pintar di sekitar temennya kalian, itu motivasi yang bodoh menurut gue. Just for the record. Jadi ada satu cara, namanya itu ada the Feynman Technique. Jadi Feynman Technique ini didapat dari profesor yang namanya Richard Feynman, di mana beliau terkenal untuk menjelaskan hal-hal kompleks menjadi sederhana. Beliau juga udah pernah menang 2 kali Nobel Prize dan prestasinya udah nggak bisa diragukan lagi. Jadi Feynman pernah bilang, if you cannot explain something in simple terms, you don't understand it. Kalau misalkan lu nggak bisa menjelaskan secara sederhana, lu berarti belum ngerti. Karena tahu dan mengerti adalah 2 hal yang berbeda. Gua tahu blockchain, gua tahu kripto. Gua ngerti nggak? Bisa jelasin nggak? Nggak bisa. Jadi pertama, untuk kalian bisa belajar lebih efektif, buat kalian pengetahuannya bisa nambah, kalian harus punya mental dulu. Dimana Feynman ada quote, the first principle is to not fool yourself. Lu nggak boleh bohong sama diri lu sendiri, nggak boleh begoin diri lu sendiri. Dimana kalau misalnya lu nggak tahu, lu harus punya mental dimana lu terima bahwa oke, gue nggak tahu dan gue mau belajar. Kalau mental kalian udah siap, kalian bisa menerapkan the Feynman Technique. 1, ambil kertas dan tulis konsep yang kalian pengen mengerti di paling atas. Gue sangat rekomendasi awalnya benar-benar menulis, jangan cuma taruh notes di komputer. Kenapa? Karena menulis itu menurut gue beda banget feel-nya sama ngetik. Kayak nulis itu benar-benar maksa kalian untuk melakukan effort yang lebih, gue rasa sangat menguntungkan buat kalian. Jadi contohnya, opportunity cost, biaya kesempatan. Lalu step berikutnya adalah rincikan dengan yang kalian tahu aja dulu. Kerugian atau keuntungan yang bisa dinikmati jika pilihan alternatif terbaik dipilih sebagai representasi dari hubungan antara kelangkaan dan pilihan. Tujuan biaya peluang adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Setelah kalian dapat ini, kalian coba identifikasi mana ya yang ada masalah ya terhadap jargonnya, terhadap terminologi yang dibuat orang asing. Apakah kalimat pasif ini bisa dibuat jadi aktif? Coba kritik diri kalian, bagaimana caranya kalian bisa mempersimpel, menyederhanakan kalimat tersebut. Lalu ke step terakhir, kalian rephrase menjadi ke kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Contoh, saat kita memilih ada keuntungan yang hilang karena kita tidak mengambil alternatif lainnya. Lalu untuk ngetes apakah kalimat kalian sudah cukup sederhana, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terutama ke orang-orang yang tidak punya pengetahuan dasar yang sama seperti kalian. Dengan memakai teknik ini, kalian jadi tahu apa yang kalian ngerti, apa yang kalian tahu. Area mana yang kalian berasa kalian bisa menjelaskan secara sederhana, berarti itu kalian beneran ngerti. Area yang kalian selalu memakai jargon, terminologi-terminologi yang susah, itu berarti kalian tidak mengerti. Kalian hanya tahu. Elon Musk pun pernah berbicara di publik di mana dia cerita dia memakai salah satu konsep seperti Feynman Technique ini. Dia menganalogikannya pengetahuan itu sebagai pohon, di mana fokus dulu ke akarnya, hal-hal kecil,
yang sangat gampang, abis itu ke batangnya yang bisa bikin kalian akhirnya ke ranting dan akhirnya ke daun, ke detail-detailnya. Dia argue kalau misalkan kalian cuma tahu daun ya, berarti kalian tuh nggak ngerti, kalian tuh cuma ngafalin. Buat kalian yang pengen menambah ilmu pengetahuan kalian harus bisa menerapkan Feynman teknik ini. Dimana coba semua terminologi yang kalian klaim kalian tahu, kalian coba breakdown sampai ke kalimat-kalimat paling sederhana. Lalu bagikan ke teman-teman kalian yang tidak punya pengetahuan-pengetahuan dasar yang sama seperti kalian. Lalu lakukan pengulangan, akhirnya kalian dapat sesuatu yang sangat sederhana. Dan ini yang orang-orang biasanya miss. Untuk menuju ke sesuatu yang sederhana, ke sesuatu yang simple, kalian justru butuh kompleksitas. Butuh sesuatu yang kompleks. Banyak orang mikir gue pengen langsung ke simpelnya. Tapi simplicity itu adalah hasil dari kalian punya proses eliminasi. Jadi gue rekomendasiin buat kalian yang pengen belajar secara efektif dan sederhana, pastikan kalian tahu dulu semua yang berhubungan dengan subjek tersebut. Seperti biasa, gue yakin banget banyak netizen-netizen yang bakal nyinyir terhadap, bro, ini mah juga gue udah tahu yang susah moodnya. Buat kalian yang susah menimbulkan semangat belajar, ingat, kalian punya monkey mind itu lagi take over kalian. Coba manipulasi otak kalian dengan memanggil si panic monster. Sekarang gue ada tantangan buat kalian. Coba ambil pulpen dan kertas. Lalu tulis aja tuh sebuah terminologi yang kalian klaim kalian sudah mengerti. Lalu coba breakdown ke sesuatu yang sangat sederhana dan kalian tag gue di Instagram. Kalau gue dapet apa yang kalian mau coba sampaikan, berarti kalian mengerti untuk menjelaskannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Salam kreatif. Kita lanjutkan langkah-langkah belajar efektif. Menetapkan tujuan belajar, mengatur jadwal belajar rutin, mengatur suasana belajar nyaman, membuat resume ringkasan materi, membuat kode akronim tanda yang mudah diingat, berusaha memahami isi materi pelajaran bukan menghafal materi, mau bertanya kepada guru ataupun teman, semangat pantang menyerah. Ada asesmen beberapa pertanyaan yang sudah tersedia, dengan memberikan jawaban ya atau tidak, ataupun sudah atau belum. Selanjutnya akan masuk ke dalam refleksi bagaimana membuat daftar langkah belajar efektif yang akan dikerjakan oleh pada peserta didik dengan menuliskan minimal 3 langkah. Dan di sini ada pilihan-pilihan yang harus mereka buat antara bijak, tertib, disiplin, sopan, jujur, kerja keras. Nah, semoga sukses dalam mencapai pembelajaran yang efektif dan mencapai target belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.